Kadang-kadang manusia baru sadar betapa rapuhnya pikiran mereka justru ketika hidup menampar tiba-tiba tanpa permisi. Bukan karena kita lemah, melainkan karena terlalu lama berjalan tanpa pernah benar-benar menengok ke dalam diri sendiri. Tekanan ekonomi, luka lama, serta harapan sosial yang tak pernah reda, diam-diam membentuk badai perlahan yang terus menggerogoti ketahanan mental kita. Banyak orang tampak baik-baik saja, sampai satu kejadian kecil saja cukup membuat semua benteng yang dipaksakan itu ambruk seketika. Ini bukan kebetulan. Stres kronis sudah mengubah tubuh dan cara berpikir jauh sebelum kita menyadarinya. Sistem saraf yang kelelahan mulai membuat kita lebih gampang cemas, cepat lelah, dan susah fokus. Di kondisi begitu, manusia modern lebih sering menunggu kenyamanan datang kembali ketimbang membangun kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian. Tapi ada pula yang justru semakin tenang karena sudah menganggap kesulitan sebagai bagian alami perjalanan, bukan ancaman terhadap identitas diri. Pola pikir seperti inilah yang memberikan keunggulan tersembunyi, ketangguhan yang tidak bergantung pada nasib. Setiap orang membawa cerita dan beban yang berbeda-beda, tapi pola keruntuhannya hampir selalu mirip. Menghindari diri sendiri, menunda latihan mental, berharap dunia jadi lebih lunak dulu. Padahal tanpa pondasi pikiran yang kuat, stres kecil pun bisa terasa seperti malapetaka besar. Ketangguhan bukan keberanian sesaat, melainkan akumulasi dari kebiasaan tenang yang terus dilatih. Dialog jujur dengan diri sendiri, kemampuan membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, serta keberanian menghadapi ketidaknyamanan lewat langkah kecil yang konsisten. Jika ada satu prinsip yang tetap bertahan dari filsafat kuno hingga penelitian modern, itulah bahwa pikiran manusia bisa dibentuk ulang melalui latihan refleksi, visualisasi, pengaturan batasan, dan keberanian bertemu rasa takut secara bertahap. Kita sedang membangun struktur batin yang tak mudah goyah. Ketangguhan mental bukan berarti tak pernah jatuh, tapi mampu bangkit lagi tanpa kehilangan arah. Saat kita berhasil mengubah tekanan jadi pemahaman, kegagalan jadi fondasi, dan rasa takut jadi informasi, hidup tak lagi terasa seperti ancaman yang harus terus dihindari. Sebelum melangkah lebih jauh, ada pertanyaan sederhana yang patut direnungkan pelan-pelan. Apakah pikiran kita sedang dilatih untuk menghadapi hal-hal yang tak terkendali, atau kita hanya menunggu dunia jadi lebih nyaman baru berani melangkah? Pastikan kamu menonton sampai habis supaya makna pentingnya tidak terlewat. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling menginspirasi. Mari kita mulai. Poin 1. Program ulang pola pikir Anda. Kadang hidup terasa seperti ruangan yang sama. Hanya lampunya diganti berkali-kali. Kita berjalan di tempat, tapi pikiran terus berputar tanpa tujuan jelas. Mungkin kamu pernah duduk sendirian, bertanya dalam hati, kenapa aku masih bereaksi begini? Kenapa pola yang sama terus muncul? Jawabannya sering bukan karena kita lemah, melainkan karena pikiran masih memakai sistem operasi lama yang seharusnya sudah diganti sejak dulu. Banyak orang tak sadar bahwa sebagian besar keputusan mereka lahir dari pola-pola bertahun-tahun yang dulu mungkin melindungi, kini justru menekan. Keyakinan bahwa kamu harus selalu sempurna, bahwa kegagalan sama dengan kehancuran, bahwa nilai dirimu ditentukan orang lain. Semua itu berjalan di mode autopilot, cepat, dan tanpa izin. Riset tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan otak memang sangat efisien. Begitu menemukan rutinitas yang familiar, ia menyimpannya sebagai default. Familiar belum tentu bermanfaat. Di titik tertentu kamu sadar pikiranmu sering berlari lebih cepat daripada kesadaranmu. Filsafat Stoik yang sudah berusia ribuan tahun mengatakan hal yang sama dengan bahasa berbeda. Apa yang kamu pikirkan tentang suatu kejadian jauh lebih menentukan daripada kejadian itu sendiri. Kalau otak bekerja otomatis, Stoik mengajak kita mengambil alih kendali, bukan dengan melawan pikiran, tapi dengan memperhatikan penilaiannya. Bayangkan seseorang yang hidup dengan keyakinan, aku hanya berharga kalau produktif. Keyakinan itu mungkin lahir dari masa kecil yang keras. Bertahun-tahun ia berjalan dengan pikiran itu tanpa sadar bahwa ia sudah bukan lagi anak kecil yang harus membuktikan diri. Lalu pekerjaan hilang, ekonomi goyah, ritme hidup berantakan. Di titik itu, pola lama yang dulu terasa aman malah jadi jebakan. Kekosongan muncul, tubuhnya ada di dunia baru, tapi pikirannya masih terjebak di zaman lama. Hal yang sama terjadi pada orang yang dibesarkan dengan tekanan, harus kuat, tak boleh rapuh. Ketika dewasa, pola itu berubah jadi kebiasaan menahan gelisah, mengeraskan hati, dan mengabaikan tanda-tanda kelelahan.
Sampai akhirnya burnout datang. Bukan karena lemah, tapi karena mereka tak pernah diajari cara bernapas di bawah beban. Kita cenderung mempertahankan pola lama karena memberi rasa aman. Padahal rasa amannya hanya karena kita sudah terbiasa, bukan karena sehat. Saat lingkungan berubah cepat, pikiran lama tak mampu mengejar. Itulah mengapa banyak orang merasa stuck meski sudah bekerja keras. Otak mereka bekerja, tapi versi lamanya yang masih pegang kendali. Mengubah pola pikir bukan soal memaksa diri selalu positif. Itu cuma menempel cat baru di dinding retak. Prosesnya lebih tenang dan jauh lebih dalam. Mulailah dengan bertanya, pikiran ini benar-benar milikku atau cuma warisan lingkungan? Lalu pelan-pelan ganti rutinitas internal. Saat kecemasan datang, sisipkan jeda napas. Saat perfeksionisme muncul, tantang dengan apakah standar ini realistis. Saat otak mengulang skenario buruk, beri jarak. Ini hanya pikiran, bukan fakta. Contoh kecil, seseorang yang kehilangan pekerjaan setelah puluhan tahun menganggap loyalitas sebagai jaminan. Alih-alih tenggelam dalam rasa bersalah, ia meninjau ulang keyakinannya. Sadar nilainya bukan dari satu jabatan, lalu belajar skill baru. Jalan baru terbuka. Mungkin kamu juga sedang di fase itu, ada keyakinan lama yang tiba-tiba terasa sesak. Tidak apa-apa, itu tanda kamu berkembang lebih cepat daripada pikiran lamamu. Pertanyaannya, pola pikir mana yang sudah waktunya kamu lepaskan sebelum dia yang meninggalkanmu? Poin 2. Bangun keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Pernah nggak kamu merasa semua orang menganggap kamu kuat, tapi kamu sendiri tahu sedikit kanan saja bisa membuatmu runtuh? Seperti memakai baju besi di luar, tapi dalamnya retak. Banyak yang hidup dengan paradoks ini. Kelihatan kokoh, padahal batin mudah goyah. Bukan karena kurang hebat, tapi karena fondasi keyakinan diri belum pernah dibangun dengan benar. Riset psikologi puluhan tahun menunjukkan, keyakinan diri tidak ditentukan bakat, keberuntungan, atau tepukan di pundak. Ia terutama dibangun lewat pengalaman-pengalaman kecil yang berhasil kamu taklukkan. Apa yang Albert Bandura sebut, mastery experiences. Kapan terakhir kamu benar-benar merasa, aku mampu, bukan karena dipuji, tapi karena kamu melihat sendiri bukti nyatanya? Sayangnya, banyak yang meremehkan kemenangan kecil karena terlalu fokus mengejar pencapaian besar. Padahal orang yang mengabaikan progres kecil lebih mudah merasa tak berharga saat tekanan datang. Coba bayangkan orang yang baru kehilangan pekerjaan. Banyak yang langsung tenggelam dalam rasa gagal. Tapi ada juga yang mulai dari hal terkecil, selesai satu tugas kecil, lalu satu lagi. Keyakinannya tumbuh selapis demi selapis karena ia melihat bukti nyata bahwa dirinya masih bisa bergerak. Dari perspektif stoik, ini kontrol internal paling kuat. Fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan pada apa yang hilang. Tapi tidak semua punya keberanian itu. Banyak yang terjebak perbandingan sosial tanpa henti, ketergantungan validasi luar, atau kalimat diam-diam, aku sebenarnya tidak layak. Keyakinan diri yang kokoh lahir dari kesaksian hidupmu sendiri, bukan cermin orang lain. Sebelum lanjut, tanyakan pelan-pelan pada diri sendiri. Keyakinan diri yang aku punya sekarang benar-benar dari aku atau dari cermin eksternal yang selama ini kupakai untuk menilai diri? Poin 3. Ubah negativitas menjadi pertumbuhan. Ada hari-hari ketika pikiran negatif datang seperti tamu tak diundang yang selalu tahu jalan masuk. Kamu duduk diam, mencoba tenang, tapi ada suara kecil yang terus bertanya, apa aku cukup? Kenapa semua terasa berat? Menariknya, suara itu muncul bukan karena kita lemah, tapi karena otak memang dirancang lebih cepat menangkap ancaman daripada peluang, negativity bias. Respons terhadap hal negatif bisa 3-5 kali lebih kuat. Itulah mengapa banyak orang terseret ke pola pikir melemahkan. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena pikiran negatif berputar tanpa diolah. Padahal setiap pengalaman negatif menyimpan data berharga. Dalam riset post-traumatic growth, kegagalan besar justru sering memicu perubahan positif cara melihat diri, relasi, dan tujuan hidup, bukan karena kegagalannya menyenangkan, tapi karena memaksa kita berhenti, meninjau ulang, lalu membangun lebih kuat. Perbedaannya ada pada makna yang kita berikan. Ruminasi, memutar ulang hal buruk, bisa diubah jadi refleksi dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya memicu perasaan ini? Apa yang bisa kuambil supaya pengalaman ini tidak sia-sia? Contoh,
Seorang pekerja yang terus dikritik akhirnya melihat kritik sebagai informasi, bukan serangan. Performanya malah meningkat. Seorang kreator yang tadinya ambruk tiap baca komentar buruk, mulai mencatat data objektif, engagement naik, kualitas membaik, pesan terima kasih dari audiens. Satu komentar buruk tak lagi mewakili seluruh realitas. Pada akhirnya, renungkan pelan. Apakah pikiran negatif ini sedang memperingatkan, menghalangi, atau justru menunjukkan arah pertumbuhan yang belum pernah kulihat? Poin 4. Kuasai disiplin diri. Kekuatan terbesar ketangguhan mental bukan motivasi. Motivasi datang dan pergi seperti angin. Yang menentukan arah hidup adalah disiplin. Tenang, tak dramatis, tapi konsisten. Kita sering tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Penelitian menunjukkan manusia cenderung memilih reward instan ketimbang hasil jangka panjang. Bukan karena malas, tapi karena pergulatan antara impuls dan kesadaran. Studi jangka panjang membuktikan disiplin diri lebih berpengaruh pada kesuksesan daripada IQ. Orang yang tidak membangun disiplin cenderung menunda meski tahu apa yang baik untuk masa depan mereka. Contoh, kreator yang selalu terganggu notif, atau orang yang ingin memperbaiki finansial tapi kalah sama promo diskon. Solusinya bukan tekad lebih keras, tapi strategi. Atur lingkungan, buat aturan, selesai tugas dulu baru hiburan. Bangun kebiasaan kecil yang pelan-pelan jadi otomatis. Disiplin adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Mengingatkan bahwa hidupmu tak boleh dikuasai impuls sesaat. Stoik menyebut pengendalian diri sebagai pilar utama karakter. Tanyakan pada diri sendiri, sistem hidupku saat ini mendukung disiplin atau justru menggerogotinya? Poin 5. Menjadi tak terhentikan. Menjadi tak terhentikan bukan soal berlari cepat, tapi bergerak terus. Riset tentang grit menunjukkan kekunan jangka panjang lebih menentukan kesuksesan daripada bakat awal. Yang sering menghambat bukan tantangan luar, tapi dialog dalam. Usahaku nggak cukup, hidup lebih kuat daripada tekadku. Keyakinan seperti itu pelan-pelan menguras tenaga. Orang yang tetap berjalan meski hasil belum kelihatan punya pola pikir terlatih. Menerima tekanan sebagai bagian dari permainan, fokus pada apa yang bisa dikendalikan hari ini. Siklus, semangat tinggi, hambatan, berhenti, rasa bersalah, menguras energi lebih banyak daripada bergerak pelan tapi stabil. Kadang kita berhenti bukan karena lelah, tapi karena takut konsekuensi kesuksesan. Perubahan identitas dan tanggung jawab baru sering terasa tidak nyaman. Strategi sederhana, buat sistem harian, batasi distraksi, jaga kondisi tubuh. Menjadi tak terhentikan bukan soal kuat setiap saat, tapi kemampuan bangkit setiap kali jatuh. Pertanyaan untukmu, selama ini aku benar-benar bergerak maju atau cuma menunggu momen sempurna yang tak pernah datang? Poin 6. Bangun ketangguhan melalui kegagalan. Kegagalan kadang terasa seperti palu yang menghantam dada, tidak keras, tapi dalam. Kita bertanya pelan, kenapa harus aku? Apa ini berarti aku memang tidak cukup baik? Riset psikologi menunjukkan dampak kegagalan lebih ditentukan oleh cara kita memaknainya. Orang yang melihat kegagalan sebagai bahan belajar pulih lebih cepat dan punya respons mental lebih sehat. Secara biologis, saat kita memandang kegagalan sebagai proses belajar, dopamin tetap aktif. Kalau dilihat sebagai ancaman harga diri, motivasi langsung jatuh. Cara mengubahnya: 1. Akui sakitnya, jangan dipermanis. 2. Evaluasi konkret, apa yang bisa diubah? 3. Beri ruang pemulihan, ketangguhan bukan mati rasa. 4. Lakukan satu langkah kecil lagi. Itu sudah cukup untuk mengaktifkan kembali respons dopamin sehat. Kegagalan sebenarnya sedang bertanya, mau runtuh bersama kejadian ini? Atau mau tumbuh melampaui versi dirimu yang jatuh hari ini? Poin 7. Bangun ketangguhan mental. Kita baru sadar pentingnya ketangguhan mental saat hidup tiba-tiba berubah arah tanpa aba-aba. Bukan kekuatan fisik, kecerdasan, atau keberuntungan yang menentukan siapa yang bertahan, melainkan fondasi batin yang tak terlihat orang lain. Neurobiologi membuktikan ketangguhan bukan bawaan langka, melainkan kemampuan otak untuk kembali stabil setelah terguncang, seperti karet elastis. Orang dengan ketangguhan tinggi punya sistem regulasi emosi yang lebih efisien. Kita rapuh karena terlalu lama hidup di zona nyaman, tak pernah melatih diri menghadapi ketidakpastian. Saat dunia berubah, kita bingung, bukan karena perubahannya besar, tapi karena mental kita belum terlatih beradaptasi. Cara membangunnya:
refleksi jujur harian, rutinitas jaga fisik mental, toleransi sedikit ketidaknyamanan, cari makna pribadi, dan bangun dukungan sosial. Pertanyaan untukmu, apakah mentalmu benar-benar siap menghadapi hidup yang terus berubah, atau selama ini hanya kelihatan stabil di permukaan? Poin 8. Kendalikan emosi Anda. Satu komentar kecil, satu kesalahan ringan, bisa langsung memicu ledakan emosi. Amigdala bereaksi dalam milidetik. Prefrontal cortex, bagian rasional, menyusul belakangan, makanya kita sering menyesal setelah bertindak. Hidup modern penuh trigger, tekanan kerja, ekspektasi sosial, komentar orang lain. Tanpa latihan pengaturan emosi, kita mudah terseret gelombang pertama. Regulasi emosi bisa dilatih. Teknik reappraisal, menilai ulang, labeling, ini marah, ini takut, dan pernapasan terbukti menurunkan aktivitas amigdala. Yang lebih dalam, amati asal emosi, seringkali bukan kejadiannya, tapi luka lama yang tersentuh. Latih jeda kecil antara stimulus dan respons. Itulah yang membedakan orang dewasa mental dengan yang rapuh. Pertanyaan, saat ini aku memilih respons dengan sadar, atau masih dikuasai arus emosi yang belum pernah kupahami? Poin 9. Bangun pola pikir pertumbuhan. Saat menghadapi tantangan, ada suara kecil yang bertanya, memangnya aku bisa? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan arah hidup. Carol Dweck membuktikan perbedaan besar antara fixed mindset, kemampuan tetap, dan growth mindset, kemampuan bisa dikembangkan. Orang growth mindset melihat kesulitan sebagai kesempatan melatih diri. Otaknya lebih aktif saat mengevaluasi kesalahan. Neuroplastisitas membuktikan otak terus membentuk koneksi baru selama kita mau belajar. Kata, belum, mengubah segalanya. Dari, aku nggak bisa, jadi, aku belum bisa. Mulailah dari tantangan kecil di luar zona nyaman. Nilai proses bukan hanya hasil. Cari lingkungan yang menghargai usaha. Pertanyaan, cara berpikirmu hari ini membuka pintu pertumbuhan, atau malah membuatmu diam di depan pintu yang sebenarnya bisa kamu buka sejak dulu? Poin 10. Kelola stres secara efektif. Kita berlari terus tanpa tahu sedang mengejar apa, berharap tubuh dan pikiran bertahan tanpa protes. Tapi stres adalah bahasa pertama tubuh saat ritme hidup sudah kelewatan. Stres kronis mengganggu hormon kortisol, melemahkan prefrontal cortex, logika perencanaan, dan merusak hipokampus, memori belajar. Tanda-tandanya, napas pendek, sulit tidur, fokus hilang, mood naik turun. Banyak yang baru sadar saat tubuh sudah protes keras. Migrain, jantung berdebar, rasa ingin menyerah. Cara realistis. 1. Lihat stres sebagai sinyal, bukan musuh. 2. Latihan napas 2-5 menit, aktifkan sistem saraf penenang. 3. Beri struktur hidup, tidur stabil, jeda kerja, ruang tanpa notif. 4. Prioritaskan satu hal penting per hari. 5. Ingat bantuan bukan kelemahan. Dukungan sosial adalah pelindung terbaik terhadap stres kronis. Stres tak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi kita bisa hidup bersamanya tanpa kehilangan kendali diri. Pertanyaan, stres yang kurasakan hari ini adalah panggilan tubuh minta perhatian, atau tanda hidupku sudah melampaui batas sehat yang lama kuabaikan? Kesimpulan, kita sudah melewati begitu banyak tantangan, kegagalan, tekanan, pencapaian, tapi kadang tetap merasa kosong, seolah semua itu belum membentuk apa-apa. Kamu mungkin pernah bertanya pelan, sebenarnya apa yang sudah kupelajari dari semua ini? Pertanyaan itu bukan kelemahan, justru tanda kamu sudah siap merangkum perjalanan mentalmu. Karena ketangguhan mental bukan hanya bertahan atau menembus badai. Ia adalah kemampuan melihat kembali perjalanan dengan kepala dingin, menghubungkan titik-titiknya, lalu menyadari siapa dirimu sekarang setelah semua itu. Riset tentang identitas menunjukkan, konsep diri yang stabil lahir dari refleksi dan pemaknaan pengalaman. Orang yang mampu menyusun makna dari apa yang dialami cenderung lebih tenang, lebih jelas arah, dan lebih matang mengambil keputusan. Tanpa kesimpulan, pengalaman hanya jadi beban tersimpan, bukan fondasi. Burnout yang tidak direfleksikan akan terulang. Luka yang tidak dipahami akan terus menggerogoti. Tapi saat kamu memberi makna, luka jadi kompas, pengalaman jadi kebijaksanaan. Sepanjang perjalanan ini kita sudah membahas banyak hal. Mengubah pola pikir, membangun keyakinan diri, mengelola emosi, menafsirkan kegagalan, disiplin,
ketekunan, dan mengelola stres. Semua itu bukan potongan terpisah. Semua adalah benang merah yang sekarang ada di tanganmu untuk dirangkai kembali. Ketangguhan mental bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus diperbarui. Setiap ujian baru mengubah versimu, dan setiap perubahan itu butuh disimpulkan agar jadi bagian dari identitasmu, bukan sekadar kenangan kabur. Jika video ini membuatmu sedikit lebih sadar, sedikit lebih tenang, sedikit lebih mengerti diri sendiri, itu sudah cukup. Perubahan besar sering lahir dari kesadaran kecil. Sekarang, di keheningan hatimu, jawablah satu pertanyaan ini. Apakah semua pengalaman yang sudah kulewati ini telah kuubah menjadi kekuatan? Atau masih tersimpan sebagai beban yang belum benar-benar kupahami? Jawabanmu akan menentukan langkahmu selanjutnya.